Halo semuanya, selamat datang kembali di video perjalanan saya naik kapal kelut dari Medan menuju Jakarta. Dan ini adalah video part kedua, dan part kedua ini adalah perjalanan hari kedua saya bersama kapal kelut ya. Tepatnya kita sudah menempuh 14 jam perjalanan dari Medan dan sekarang udah berganti hari, dan posisi kita saat ini sudah berada di sekitaran Dumai, Riau. Dan infonya sih jam 10 pagi nanti kapalnya akan tiba di Tanjung Balai Karimun, dan di siang harinya kapal ini akan sandar di Batam. Nah, rencananya di Batam itu saya mau keliling sebentar di kota Batam sambil menunggu kapalnya ini jalan lagi. Oke, sebelum lanjut nonton, jangan lupa ditonton juga video part ke-1-nya jika berkenan. Untuk linknya udah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan sebelum lanjut nonton ini, saran saya dibaca dulu ya deskripsinya karena ada beberapa info penting. Cepat kalau satu karena di dalam gegerah orang bisa tidur, jadi saya mau keliling-keliling kapal. Ini suasana di deck 5 lambung kanan, lambung kiri terlihat sepi. Coba ke belakang lah ya, sekalian bentar lagi udah mau subuh. Di dalam berisik banget kayak orkestra anjing. Kita naik ke deck 6 bank. Di sini juga sepi. Berarti ini kapalnya nggak terlalu rame nih. Kalau fullnya tuh sampai nyasar ke sini nih, ke pelataran nih. Biasanya tuh kapal ke timur sih yang kayak gitu, ke Papua. Nah, ini sebelah kiri. Oh, beli pop mie bang. Ini berapa? 20 satu ya? Oke, ini total belanja yang ke berapa nggak tahu, pokoknya total udah 90.000 belanja di kapal ini. Sagara Mart, nggak tahu ya, Sagara Mart kayak tutup sih. Ini orang-orang pada nggak tidur apa ya? Oke, kita ke atas teman-teman. Ini tempat paling ramai di Peru nih. Wow, sepi coy. Oh, buka tuh Sagara Mart. Keren tutup. Asli lapar banget. Saya kemarin makan sorenya kagak jelas jir. Gak kenyang makan sorenya kemarin. Sekarang jam 4:11 teman-teman. Di sini lumayan rame ternyata. Udah di dekat distrik Batu Pahat. Kan lebih condong ke Malaysia. Oh, udah lewat Muar kita. Kemarin kita sempat ke kita nggak ke Muar kemarin ya, pas motoran di Malaysia. Kita cuma sampai sini aja nih perbatasan. Soalnya motor rentalnya nggak boleh dibawa ke luar Melaka, khusus dalam Melaka aja gitu. Nyampe Jakarta, masih jauh Jakarta. Tanggal 26. Inilah momen yang ditunggu-tunggu saat naik kapal, menantikan sang mentari terbit dari balik lautan. Matahari yang biasa kita saksikan terbit atau terbenam di balik perkotaan rasanya sangat jauh berbeda apabila kita menyaksikannya langsung di tengah lautan. Semakin sadar bahwa dunia ini maha luas seolah nggak ada ujungnya.
find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. Ya, masuk. Setelah 20 jam perjalanan dari kota Medan, akhirnya kita tiba di persinggahan yang pertama, yaitu Tanjung Balai Karimun. Entah kenapa di sini airnya sangat keruh ya. Dan kabarnya juga kapal kita nggak akan sandar di pelabuhan karena perairan yang dangkal. Jadi nanti penumpang yang mau turun dan yang mau naik akan di shuttle atau diantar lagi menggunakan kapal kecil, jadi naiknya dari tengah laut. Nah, ini ada kapal cepat. Ini kayaknya kapal cepat yang ke luar negeri. Kalau nggak ke Malaysia, ini ke Singapura. Jadi dari Tanjung Balai Karimun ini juga ada penyeberangan internasional ya, ke Malaysia dan ke Singapura. Selamat pagi bersama kepada seluruh penumpang dan penumpang belum telah tiba dan berlabuh Jamban di Tanjung Balai Karimun. Langsung berisi kembali namun serta seluruh kapal mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada yang bersama kapal penumpang turut. Selanjutnya bersama kepada penumpang kita dalam kapal penumpang turut secara kami berangkatkan kembali setelah proses penumpang turun dan penumpang naik selesai. Ini dia kapal yang membawa calon penumpang dan akan menjemput penumpang kapal Kelut menuju dermaga utama pelabuhan Tanjung Balai Karimun menggunakan kapal ganda Nusantara 07 atau kapal ini sering disebut dengan kapal Rede dengan kapasitas sekitar 50 sampai 80 orang. Kapal Rede ini memang fungsinya untuk memfeeder para penumpang dari dermaga utama ke kapal apabila dermaganya nggak bisa disinggahi oleh kapal-kapal besar. Dan tentunya penumpang tidak dikenakan biaya tambahan ya untuk menaiki kapal ini. Hari-hari sedap kan naik. Oh, pakai itu. Ini udah jauh lebih manusiawi sih ya. Sekitar 4 tahun yang lalu saat saya naik kapal Bukit Raya dari Jakarta menuju Pontianak saat berada di Pulau Midai di Kepulauan Riau, itu penumpangnya malah diantar pakai kapal pompong atau kapal kayu, yang mana dari segi keselamatan kagak ada safety-nya banget sih. Itu kalau misalnya kepleset langsung jatuh ketemu ini ikan Nemo. Mending kalau ketemunya ikan Nemo. Kalau ketemunya Megalodon, nah ini sekarang udah jauh lebih safety nih.
udah pakai kapal yang lebih aman, gak ada celah juga untuk tercebur ke laut. Yang turun pegang kiri, rapat kiri, yang turun, yang naik rapat kiri. Ini tips buat kalian yang mau naik kapal, jangan sesekali berada di dekat porter yang berbaju biru itu ya, karena porter ini barang bawaannya banyak, terus dia mau buru-buru sampai ke tempat si yang punya tasnya gitu. Jadi kadang mereka jalannya serobot-serobot aja gitu. Nah kalau kita berada di dekat porter, kita bisa tersenggol dan jatuh. Setelah penumpang yang naik selesai, sekarang saatnya penumpang yang turun. Kenapa penumpang yang naik didahulukan? Karena kalau penumpang yang turun yang didahulukan, khawatir kapalnya nggak muat si kapal kecilnya ini. Dan yang sangat disayangkan sekali, ini kita nggak sandar di pelabuhannya ya. Karena kalau sandar di pelabuhannya itu kita bisa turun dari kapal dan keliling kota yang disinggahi kapal itu. Biasanya sih kapal tuh kalau singgah sekitar 2 jam atau bahkan lebih. Nah itu cukuplah buat explore kota tuh. Bisa naik ojek atau jalan kaki, bisa kulineran. Ya nantilah saya mau coba di Batam nih. Ternyata ada yang belum turun guys, tangganya diturunin lagi. Dan ini saya udah kembali lagi di kamar saya, yaitu kamar kelas 2A. Tadi di pelabuhan Tanjung Balai Karimun ada 3 penumpang yang turun, 1 keluarga, dan ada lagi 1 yang naik. Ini kita sisa berempat teman-teman. Jadi untuk kamar kelas ini nggak akan dicampur ya cewek dan cowok, kecuali kalian 1 keluarga itu bisa digabung. Untuk saat ini sih belum ada kamar yang 1 kamar 1 kasur. Paling kecil ya 1 kamar 2 kasur lah gitu. Jadi kalau kalian sendirian ya mentok-mentok bakal ketemu orang lain juga sih, stranger, ketemu orang asing. Hey, menurut saya ini adalah salah satu keistimewaan dari pelayaran kapal kelut, yaitu kita bisa melihat langsung dengan mata telanjang penampakan negara Singapura. Oke teman-teman, nih jam 12.31, setengah 1 siang kita udah sampai di Batam. Pelabuhannya di situ tuh.
sana. Nah, itu dia pelabuhannya. Nanti kapal kita akan sandar kiri di pelabuhan. Ya teman-teman, akhirnya sampai juga di persinggahan yang kedua dari kapal Kelut, yaitu Batam. Yoi, Batam. Bisa dibilang ini persinggahan terakhir juga sih, karena setelah ini kapal Kelut udah nggak ada berhenti-berhenti lagi sampai ke pelabuhan Tanjung Priuk. Dan ini saya masih nunggu info kabar berikutnya nih, kira-kira kapal ini akan diberangkatkan lagi dari Batam jam berapa. Dan ini keren nih, ada tarif porternya. Kayaknya sih bakal banyak penumpang yang turun di Batam. Batam sendiri juga menjadi salah satu kota tujuan para perantau. Apalagi mereka-mereka yang tinggal di Sumatera Utara pasti lebih memilih ngerantau ke Batam sih daripada ke Jakarta, karena Jakarta jauh, belum lagi tiket pesawatnya. Beh. Kemudian orang Jawa juga banyak yang ngerantau ke Batam. Nggak Jawa aja sih, sampai ke NTB malah. Nusa Tenggara Barat tuh ada juga yang ngerantau sampai ke sini nih. Nah, yang ngerantau ke sini kebanyakan mereka itu kerja di sektor galangan kapal. Kalau nggak galangan kapal ya paling ngerjain proyekan kayak bangun gedung, terus bangun bangunan pemerintahan atau perumahan gitu. Kalau kata orang yang saya jumpai sih, di Batam ini gampang nyari uang, tapi gampang juga buat ngabisinnya. Oke teman-teman, setelah menempuh 2 jam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun nih, kita sampai juga di Pelabuhan Batam. Nggak tahu tadi berhenti sini berapa jam ya, karena nggak kedengeran suaranya. Kalau masih lama sih rencananya saya pengen turun, pengen ngopi dulu di luar. Yang penting kalau turun jangan lupa bawa KTP sama tiket, itu aja sih. Ini banyak banget yang turun di Medan, di Batam. Oke teman-teman, kita makan siang dulu. Di sini lauknya pakai ikan sama somai. Tadi ini somai. Sosis sama ikannya ini diambilin. Yang bebas ngambil tuh cuma nasi sama sayurnya aja. Untuk ikannya nggak tahu ikan apa. Kayak sih ikan tongkol ya. Kemarin sih makan siangnya ini juga. Terus dapat ini juga nih, kerupuk udara, dapat ini Indodes yang 600 ml. Selesai makan siang, sekarang saatnya kita coba turun dari kapal dan nyari kopi di kota Batam. Tadi sih saya udah nanya beberapa orang, katanya kapal ini tuh diberangkatin lagi dari Batam jam 6 sore. Berarti masih ada waktu yang tersisa 4 jam. Masih lumayan lama lah, jadi masih bisa nih kita gunain buat berkeliling. Kalau turun gini ya udah kalian tinggal turun aja, jarang ditanyain petugasnya kok. Yang penting kalian udah tahu nih jadwal kapalnya berangkat jam berapa. Sama yang penting bawa tiket dan juga KTP-nya, karena tiket dan KTP bakal diperiksa lagi ketika nanti kalian masuk ke pelabuhan. Oh ya teman-teman, jadi untuk tas saya tinggal di kamar ya. Di kamar itu tadi
ada beberapa orang yang naik setelah berangkat dari Tanjung Balai Karimun, kan ada yang turun tuh sekeluarga. Terus ada lagi yang ngisi. Udah lumayan full lagi. Tadi rombongan yang ngisi, sisa satu kasur aja yang kosong gitu. Dan tadi ada satu penumpang yang turun di sini di kamar saya. Berarti sekarang sisa 5 orang di dalam. Berarti satu yang kosong lagi. Nggak tahu bakal ada yang ngisi lagi apa enggak, nanti kita lihat aja. Oke teman-teman, barusan saya udah nanya satu petugas lagi, mastiin lagi, dan ternyata bener kapalnya berangkat jam 6 sore nanti dari Pelabuhan Batam. Nih dia. Nah, katanya nggak apa-apa turun, asal balik ke sininya lagi paling lambat jam 4 lah katanya gitu. Oke, langsung aja kita menuju tempat ngopi. Ini sih ke Malaysia dulu keburu kayaknya sih PP TikTok gitu ya. Enggak deh, nggak keburu deh. Saya ke Malaysia 2 jam apa berapa jam gitu. Kalau TikTok nggak keburu teman-teman. Ini panas banget loh, asli. Panasnya mentereng banget, gila. Dan ini adalah suasana di pintu keluar Pelabuhan Batam ya. Di sini ada yang nawarin ojek. Kemudian ada ini juga nih, angkutan berwarna merah. Nah, ini tuh angkot atau orang sini nyebutnya bimbar. Uniknya dia bukan pakai Suzuki Carry ya, tapi pakai elep. Dan untuk rutenya itu dari sini ke daerah Dapur. Dapur itu kota Batam bagian selatan. Angkotnya mirip-mirip angkot dari Bekasi ke Cikarang, pakai elep. Gimana nih? Gak pakai lama, langsung aja kita menuju pusat kota naik Maxim. Ini tujuan pertama saya, pengen ke pelabuhan kapal feri karena di sana ada point coffee. Jadi mau ngepoint dulu nih. Sumpah demi Allah, gue kagak di endorse sama point coffee. Saya emang suka aja. Sejauh ini sih belum ada kopi-kopi lain yang menurut saya rasanya pas kayak point coffee. Jadi untuk Indomaret Point yang saya akan tuju ini lokasinya dia berada di pelabuhan feri namanya Harbour Bay. Itu adalah pelabuhan untuk penyeberangan internasional ke Singapura dan juga ke Malaysia. Di Batam ini ada 2 pelabuhan yang digunakan untuk penyeberangan internasional ya. Yang pertama Harbour Bay yang ingin kita tuju, dan yang kedua ada Harbour Front, itu di Batam Center. Dia letaknya agak jauh dari sini. Jadi jangan sampai salah ya. Begitu masuk kawasan ini langsung berasa ya aura kawasan elitnya. Beda banget kayak yang tadi tuh. Udah mah panas, gersang, kalau ada angin dikit debunya langsung kemana-mana. Udah kayak di ini Gurun Sahara. Nah ini dia Indomaret yang akan saya tuju. Jadi saya mau ngopi dulu di sini. Abis ngopi baru deh mikir enaknya lanjut ke mana. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di Point Coffee Harbour Bay. Kita ngopi dulu di sini. Ini sepi amat ya. Tumben. Oke teman-teman, kita ngopi dulu seperti biasa. Palm sugar latte. Ini harganya 25.000. Sekarang jam 14.18. Itu di sana ada Circle K, enak banget tempatnya. Coba saya kopinya kurang cocok sih Circle K, kurang masuk. Setelah ngopi selama 1 jam, saatnya saya bergegas menuju pusat kota. Dan ini di sebelah kiri ada Circle K, kemudian di seberangnya juga ada Circle K. Pantes yang ini sepi, nggak ada parkirannya. Dan seumur-umur saya tuh belum pernah ya ke kota Batam, ke pusat kotanya. Makanya ini saya penasaran banget. Karena kalau di sini masih belum terasa pusat kotanya nih. Masih kayak gersang gitu, masih kotor daerahnya.
Dan ini ada angkot Batam namanya Bimbar. Katanya Bimbar itu ugal-ugalan bawanya alias ngebut. Bener gak tuh orang Batam? Coba komen ya. Ini ada apa nih? Supermarket. Di sini tuh ada banyak halte ternyata. Nah, setelah saya tanya ke mamang ojeknya, ternyata di sini tuh ada bus Trans Batam. Cuman kayaknya jadwalnya langka deh. Dari tadi ini saya belum ngeliat busnya. Oh iya. Grand Batam. Katanya di sini ada Trans Batam. Kita naik kali ya. Tuh haltenya di situ tuh. Cuma kayaknya bisa agak jarang. Soalnya dari tadi saya nggak ngeliat. Ya seperti ini dah suasana kota Batam teman-teman. Tepatnya di tanggal 24 atau hari keempat Lebaran ya. Ini apa hari keempat apa hari ketiga Lebaran ya. Nah jadi di sini tuh walaupun ada Trans Batam, cuma dia trayek-trayeknya tuh belum ada di Google Maps. Bahkan halte-haltenya tuh belum terdeteksi di Google Maps, jadi rada bingung juga sih. Nih bus stopnya tuh. Ini dari tadi banyak banget yang jual durian di trotoar. Ini ada durian Blackthorn juga nih, mahal nih Blackthorn. Di atasnya Musangking, kelasnya dia. Kalau Musangking kan paling sekilo berapa ya? 300-an lah. Kalau saya suruh makan Blackthorn ya mikir 5 kali. Sayang banget. Takutnya nanti setelah nyobain Blackthorn, durian-durian lain tuh udah gak enak rasanya. Jadi seleranya udah tinggi. Kita mah mentok-montong aja lah. Nah ini kalau lurus terus itu kita ke arah Nagoya. Nagoya itu salah satu tempat yang terkenal di Batam teman-teman. Ini suasananya kayak bukan di Indonesia sih. Jarang kabel-kabel gitu ya yang melintang. Nih bangunan rumah-rumah gini nih yang bikin mirip di luar gitu kayak di... Nah, di sini ada halte. Ada rute-rutenya nih. Oh, pelabuhan Sekupang. Ada tuh ke pelabuhan Tanjung Riau. Ada Borbay. Berarti kita naik koridor berapa ya? Ribet juga sih. Juga udah curan-curan. Sampai jam 6. Sampai jam 8. Sampai jam 8. Saat ini kita sudah berada di kawasan Nagoya, tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Di sini suasananya menyenangkan, seperti di kawasan-kawasan elit. Ya, walaupun banyak juga sih ruko-ruko lama di sini. Jadi kenapa daerah ini dinamakan Nagoya? Karena dahulunya pada tahun 1970-an banyak pekerja Jepang yang kala itu sedang membangun infrastruktur di sini. Mereka pada istirahat di sini, sehingga disebutlah Nagoya. Mungkin mirip Nagoya di Jepang yang banyak hiburannya kali ya. Makanya mereka nyebutnya ini daerah Nagoya. Walaupun secara resmi sebenarnya Nagoya itu nggak ada di penamaan Batam. Jadi ini cuma sebutan aja. Nama asli daerah ini adalah Lubuk Baja Kota. Jadi nggak cuma orang Batam aja yang suka main ke Singapura, tapi sebaliknya pun demikian. Orang Singapura juga senang bermain ke Batam. Karena apa? Karena buat belanja keperluan. Karena harga kebutuhan pokok di Singapura itu mahal, jadi banyak orang Singapura yang kesini buat berbelanja.
sebenarnya Batam ini tuh bagus ya. Saking bagusnya kadang kita lupa bahwa ini bukan lagi berada di Jawa gitu. Tapi sayangnya di sini emang transportasi umumnya agak kurang. Ada Trans Batam pun jadwalnya sangat jarang. Jadi ya sayang aja sih. Apalagi Batam ini nanti kedepannya pasti bakal jadi kota yang super padat. Jadi mulai sekarang harusnya Batam membangun sistem transportasi yang udah memiliki jalur sendiri kayak KRL, LRT, MRT atau sejenisnya. Tapi asik sih jalan kaki di kota Batam ini, walaupun ya ada aja lah daerah-daerah yang kotornya mah. Nah, tempat yang saya lewatin barusan itu kayaknya itu daerah kotornya Batam ya, karena bau banget tadi di situ. Banyak sampah, terus juga trotoarnya ada yang bolong. Ada McD. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Karena waktunya udah agak mepet, jadi saya kembali lagi ke pelabuhan naik Maxim. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya bagi kalian yang lagi naik kapal Pelni rute kemanapun itu, kalau kapalnya lagi singgah di pelabuhan, kalian bisa ya keliling kota seperti ini. Yang penting kalian tahu jadwal kapalnya berangkat jam berapa, kemudian jangan lupa dibawa tiket dan KTP-nya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lewatkan video part berikutnya, part terakhir, karena ada beberapa informasi penting nih buat kalian yang mungkin pengen naik kapal Kelut terus bingung di Jakartanya tuh gimana nanti. Nah, ada di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.